geger. Guys, ini ada baju baru guys, nih guys. Guys, ada baju baru guys. Belum dibuka guys. Ini ada harganya, coba aku cek harganya. Itu mereknya Hoba. Harganya, oh nggak ada harga dirinya. Harganya 150.000. Produk lokal aku mah. Ini produk lokal. Bagus. Hoba. Berapa harganya kamu bilang? 150.000. Maaf, harganya bukan 150.000. Berapa? 1,5 miliar rupiah. Seperti tuntutannya, Aribias denda yang harus dibayar oleh seorang Agnesmo. Guys, tahu nggak? Agnesmo katanya kemarin itu kan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, katanya didenda 1,5 miliar rupiah karena menyanyikan lagu Bilang Saja ciptaan Aribias. Tapi kemarin katanya Agnesmo melakukan kasasi. Nah, sekarang kita undang sang komposer untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ini membuat aku semakin bingung. Aku tuh jadi bingung mau jadi penyanyi apa enggak nih. Jadi bingung. Ntar kalau aku nyanyi lagu orang, ntar aku tiba-tiba di... Iya, aku aja kemarin kan aku launching single, ya kan? Ya. Jadi aku lagi mikir-mikir kan off air aku diundang banyak tuh. Ya, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kamu off air tuh show atau konser? Hah? Aku? Ya. Aku di belakang panggung ngurusin model. Ya makanya kita harus belajar lah ya. Aku tuh takut untuk nyanyiin lagu, padahal itu lagu aku sendiri loh. Ya kamu takut nyanyi lagu karena takut gak nyampe suaranya kan? Gitu kan? Ya udah kita mau Kita tanya. hadirkan langsung ya. Ini dia sang komposer beserta dengan kuasa hukumnya. Ada Aribias dan juga Bang Minolas. Semuanya. Bilang saja bila kau mau. Kalau saya nyanyi saya bisa disomasi nggak nih? Enggak, karena nggak komersial. Oh nggak komersil. Tapi kan tayang di TV. Ya tapi kan Nggak enak deh sama Bang Mula gitu. Jadi- Nggak komersil berarti nggak enak suara lu. Suara lu lebih tepatnya lu gak pantas nyanyiin. Lian nggak usah nyanyi dah. Maksudnya gimana bang? nggak komersil itu artinya kita tidak dibayar untuk menyanyikan lagu tersebut. Oh. Jadi kan banyak juga pengamen nanya nih, Iya, iya. gimana kalau saya bawakan, kan ngamen. Pembayaran itu kan bentuk apresiasi, bukan kontrak, bukan dia dibayar untuk nyanyi, dia nyanyi, orangnya seneng, dibayar itu Bang, apresiasi. kalau- termasuk saweran, itu tidak termasuk objek yang harus diperhitungkan sebagai komersial. Kalau apresiasi tidak ada kontrak. Nggak ada kontrak, Kalau apresiasi nggak ada kontrak, apresiasinya misalnya 200 juta gimana? nggak jadi persoalan. Oh, baru tahu. Kalau gitu kita bernyanyi nggak usah pakai kontrak. Tapi apa mau? Apa ada yang percaya? Iya. Ada kontraknya. Percaya. Ya jangankan percaya saya nyanyi aja kan yang percaya. Mas Aribias, Bang Minolas Bayang, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Kita mau lihat dulu kronologisnya seperti apa sampai akhirnya seorang Agnesmo didenda 1,5 miliar rupiah. Ini dia. Silakan Pak. Mas Aribias, ini lagu Bilang Saja tuh 20 tahun yang lalu. Betul. Kenapa sekarang? Karena begini, saya jujur aja nih. Jadi undang-undang hak cipta itu kan dibikin tahun 2014. Itu yang terakhir. Yang terakhir ya kan, 2014 revisinya tuh. Terus terang waktu itu memang saya tidak mengerti undang-undang waktu dulu, ya kan. Dan undang-undang itu juga belum ada. Undang hak cipta itu belum Ada. Dari belum sampai ke situ 87 kan. udah ada, ya. Belum sampai ke performing right. Nah, undang-undang itu kan 2014. Nah, saya pelajari itu. Saya pelajarannya juga telat. 2020 lah saya baru tahu, baru pelajari. Nah, setelah saya tahu undang-undangnya, ternyata saya tahu ada hak saya di setiap penggunaan lagu. Itu di karaoke, itu di mana-mana, termasuk di konser. Itu ada hak saya. Makanya selama ini saya kok nggak pernah dapat royalti dari konser itu gitu, dari LMK ya kan. Nah setelah saya lihat ada lagu-lagu saya digunakan Krisdayanti, digunakan Reza Artemevia dan lain-lain termasuk Agnesmo. Saya Kapan tuh maksudnya di konser. nyanyikan Konser. Oh, untuk konser ya? Konser. Pak? Oke. Nah, Bukan acara yang seperti diundang sama orang gitu ya? Bukan konser yang jelas publikasinya. Oke. Nah, itu saya surati, semuanya saya surati. Dan saya tidak mempermasalahkan yang sudah-sudah. Cuman untuk yang terdekat dan yang kedepannya, saya berlakukan direct license. Langsung bayar royalti ke saya. Gitu. Karena dari LMK pun saya nggak pernah dapat Rp1 pun dari konser-konser itu. Dan itu hak Jadi ke semua artis, Bang. ke semua artis. Ya. Semua artis, bukan cuma Bukan. AM saja. Nah setelah itu respon dari mereka baik, mereka empati terhadap
kondisi pencipta lagu yang tidak pernah dapat royalti dari konser. Maaf, siapa mereka? Krisdayanti, Reza Artemevia, itu yang menanggapi. Dan ketika saya minta royaltinya untuk konser yang mereka adakan, mereka kasih. Oke. Jadi sebetulnya ada dua cerita. Ada beberapa musisi yang memberikan haknya Mas Ari Bias. Ada juga musisi yang Mas Ari Bias merasa bahwa dia tidak memberikan haknya Mas Ari Bias. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Dikoreksi ya. Mas Ari begini. Ini kan sebetulnya awalnya itu bukan 1,5 miliar rupiah angkanya ya. Ya di dalam surat itu kan saya meminta 5 juta per lagu. 5 juta semuanya per lagu. Per konser. Per lagu. Per lagu per konser. Per lagu per konser. Jadi kalau konsernya ada 2 lagu ya 10 juta. Oke. Lantas? Ya, jadi saya minta segitu, mereka bayar. Mereka bayar setiap konsernya. Kalau ada 2 lagu ya 10 juta. Tapi ada juga yang konsernya nggak terlalu besar, mereka minta nego, saya dikasih. Bisa, iya, dikasih. Mas begini, apakah hanya penggunaan lagu untuk konser yang ada penjualan tiketnya saja, atau acara di mana misal diundang dalam acara pernikahan, gathering perusahaan, apakah itu juga termasuk ke dalam hitungan? Sejauh ini sih saya cuma melihat konser besar aja. Yang ada tiketingnya? Yang ada tiketingnya. Oke, baik. Kemudian akhirnya kita mengetahui sebetulnya yang Mas Ari Bias permasalahkan adalah konsernya Agnes Mo di 3 tempat. Jakarta, Surabaya, Bandung. Masing-masing Mas Ari mintanya 1 lagu per konser 5 juta. Artinya 15 juta rupiah. Kemudian tidak, kalau menurut Mas Ari, tidak mau ya. Kemudian kenapa angkanya bisa jadi 1,5 miliar rupiah? Apakah sebelumnya sudah ada somasi atau gimana? Nah, mungkin Bang Minul jelaskan. Kita sudah somasi ya secara tertutup, artinya kita kirim surat tapi kan tidak ada respon ya. Yang kita somasi itu bukan hanya Agnes tapi juga penyelenggaranya. Ya. HWG kita somasi juga. Nah, HWG ada tiket baik datang menemui saya, head of legalnya. Pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara. Kemudian dijelaskan semuanya terkait dengan masalah apa pelanggarannya. Dan kita akhirnya lebih yakin lagi bahwa memang ini tanggung jawabnya adalah tanggung jawab penyanyi. Kita somasi terbuka karena pada waktu itu kita kirim surat, Agnes nggak ada respon, mungkin keberadaannya kan waktu itu tidak ada di Indonesia ya. Jadi kita somasi terbuka biar dia bisa lihat berita dan merespon. Ketika tidak merespon juga, langkah pertama kita adalah melaporkan dia ke Bareskrim. Jadi sekarang Agnes Mo dalam status terlapor di Bareskrim. Oke. Nah, cuma prosesnya masih berjalan. Kita buka juga secara niaga di perdata di pengadilan niaga. Nah, kenapa 1,5 miliar? Karena pasal 9 yang dilanggar itu pasal 9 ayat 2 ya, yang mengatakan setiap orang yang menggunakan lagu secara komersil, jadi kata kuncinya komersil, wajib mendapatkan izin dari penciptanya. Oke. Lalu bagaimana konsekuensinya jika tidak ada izin? 113 ayat 2 mengatakan di penjara 3 tahun atau denda 500 juta. Nah, jadi gugatan kita itu kenapa minta 500 juta itu karena sesuai dengan nilai yang dicantumkan dalam undang-undang. Dikali 3 lagu, 3 konser. 3 konser. Bang, sebentar. Tadi Abang tuh sempat bilang sebetulnya kalau misalnya kita lihat ya dari kasusnya Agnes Mo ini ya, saya sebenarnya bingung juga Bang. Agnes Mo bilang bahwa ini sebenarnya kewajiban penyelenggara. Oke. Tapi kalau menurut Abang, satu sisi bilang kami melihat ini sebenarnya harusnya penyanyi yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya yang harus yang bertanggung jawab itu siapa? Penyelenggara kah? Apakah penyanyinya? Secara undang-undang dulu nih ya. Jadi yang saya pahami setelah saya membaca undang-undang itu, di situ memang yang harus melakukan pembayaran itu atau yang berkewajiban melakukan pembayaran itu adalah penyanyi. Ya, karena kalau kita lihat semua undang-undang itu dia tidak ada tuh IO tuh. Yang ada pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang mempertontonkan suatu karya cipta. Jadi di undang-undang tidak ada satupun disebutkan penyelenggara. Tapi bukankah pelaku pertunjukan juga secara bahasa bisa diartikan sebagai pihak penyelenggara? Tidak, karena pelaku pertunjukan itu orang yang juga mendapatkan hak terkait. Jadi seperti misalnya Dewi nih, manggung, membawakan karyanya Ari misalnya. Ada pihak-pihak lain yang merekam.
Kemudian hasil rekaman itu dikomersilkan. Nah, yang dapat hak cipta di situ, hak terkait di situ adalah Dewi, kan begitu. Nah, makanya oleh karena itu kita harus menyimpulkan pelaku pertunjukan itu adalah orang yang mendapatkan hak terkait, dan orang yang mendapatkan hak terkait itu adalah penyanyi. Tapi bukankah pihak penyelenggara juga mendapatkan hak dari apa yang dia lakukan, termasuk tiketing? Enggak, dia pembayaran. Dia pembayaran. Kan ada kontrak terkecuali memang tertuang di atas. Jadi harus bisa dibedakan orang yang membantu membayarkan dengan orang yang berkewajiban untuk membayarkan. Oke. Jadi selama ini karena memang yang mengurus semua pembayaran dan izin itu adalah IO, kita berpikir bahwa yang memiliki kewajiban itu adalah IO. Dan akhirnya penyanyi tidak pernah aware gitu loh. Dia nggak peduli, dia pikir semua sudah beres. Nah, ketika terjadi kelalaian di sini, maka undang-undang bilang yang harusnya bertanggung jawab adalah penyanyi. Saya mau nanya sama Abang, apakah ini kasus pertama Abang untuk kasus royalti dari komposer bersinggungan dengan penyanyi? Tidak pernah ada orang yang bawa masalah ini ke pengadilan. Betul. Sampai akhirnya semoga bisa menjadi sosialisasi ya. Karena semuanya tidak ada yang berani mencoba membawa ke pengadilan, terjadi debat kusir. Saya ini berpendapat seperti itu, sana berpendapat seperti itu. Saya bawa ke pengadilan. Mana yang benar? Baik. Bang Ari, tadi sempat dikatakan bahwa dari pihak AM tidak mau. Apakah kata tidak mau itu apakah karena sudah dicoba berkali-kali untuk dikomunikasikan? Jadi kan komunikasikan dengan baik-baik atau komunikasi bertemu secara keluargaan, secara teman. itu yang saya tunggu-tunggu selama 2 tahun ini. Oke. Selama 1,5 tahun inilah ya. Itu yang saya tunggu-tunggu respon dari Agnes, apakah ini mau diselesaikan keluargaan atau tidak. Itu kan sudah saya upayakan dengan surat yang saya kirim ke manajemen Agnes ya kan. Dalam surat itu bahwa ini loh ada hak ekonomi saya di sini. Mau nggak kita kerjasama dengan sistem direct license? Saya kasih izin. Nah, saya minta 5 juta itu kan. Tidak dikasih kan? Berarti kan tidak mau. Oke, Mas Ari dan juga Bang Minoa, kita mau kasih lihat dulu. Ini ada statement dari Agnes, boleh kita lihat ya, untuk sebagai perbandingan. Tanggapan? Ya, sekali lagi, ini bukan royalti, ini denda. Jadi orang selalu berpikir bahwa ini royalti. Ini royalti tidak, ini adalah denda karena tidak meminta izin atau tidak mendapatkan izin dari pencipta. Nah, yang dibilang oleh Agnes itu memang betul. Ada SK Menteri yang menyatakan itu royalti konser itu adalah 2% dari tiket, dari tiket ya, atau dari biaya produksi kalau nggak jual tiket. Nah, tapi ini kan kita tidak bicara royalti, kita bicara izin dulu. Izin dulu. Nah, jadi ini yang mungkin gak dipahami. Orang berpikir kok mahal banget royalti, nggak royalti. Jadi kalau dia misalnya itu tertib, manajemennya atau IO-nya minta izin dulu ke pencipta langsung atau ke LMK dan diberikan izin atau lisensi, maka tarif 2% itu akan berlaku. Oke, sekali lagi 1,5 miliar rupiah itu adalah denda yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ya. Kita tapi mau kasih lihat yang satu ini. Ini ada pernyataan dari Mas Ari Bias pun juga dengan Ahmad Dhani dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ya. Ari Bias dan Ahmad Dhani tegaskan tak punya masalah personal dengan Agnes Mo. Mas Ari, kapan Mas Ari ada komunikasi secara langsung sama Agnes Mo? Ya kita hubungannya profesional aja, karena dalam rekaman kan pasti kita ketemu ya, pas take vokal, pas kita workshop untuk apa nih yang kita mau tuangkan dalam produksi musiknya gitu kan. Itu tahun 2004 itu, dan di album kedua tahun 2005 kalau nggak salah. Setelah itu, kalau nggak salah ulang tahun Agnes yang 17 tuh, yang ke-17 saya datang juga tuh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah personal, sampai sekarang pun sebenarnya nggak ada masalah personal. Ini kan hanya murni persoalan hukum. Saya memperjuangkan hak saya ini gitu kan. Oke, saya mau coba kutip dari kalimatnya Agnes Mo bahwa sebetulnya lagu yang Mas Ari atau let's say saya nggak sebut nama Mas Ari Bias ya, dari komposer yang diserahkan kepada label. Label menyerahkan kepada penyanyi untuk dijadikan album, single tersebut dijadikan album. Akhirnya itu menjadi hak penyanyi tersebut karena sudah dibeli dari komposer oleh label. Itu hanya untuk sebagai sebuah karya saja, tapi kalau untuk pekerjaan off-air tetap harus ada nominal yang dibayarkan. Ya, seperti itu ya? Ya, semuanya juga Mas. Ya, iya. Ya, semuanya kan sudah ada aturan dan undang-undangnya ya. Jadi kalau saya menyerahkan ke label, karena label meminta saya untuk membuatkan lagu untuk Agnes waktu itu. Untuk album pertama Dewasanya Agnes. Nah, itu kan
Aquarius waktu itu produser labelnya meminta lagu kepada saya buatkan lagu, disukai lah ya, disukai, diterima, dan akhirnya kan saya tahu ini lagu untuk siapa, untuk Agnes. Jadi saya membuat lagu itu sesuai dengan karakter dan potensinya Agnes waktu itu ya kan. Akhirnya diterimalah klop gitu. Dan itu label pun sudah melakukan hearing dengan MD radio waktu itu, di antara 10 lagu dalam album itu mana nih yang mau pertama kita keluarkan yang paling kuat. Dipilihlah lagu saya itu. Gitu. Jadi itu objektif semua. Nah, itu kan kontraknya kan mechanical. Kontrak hanya untuk khusus penggunaan lagu yang diproduksi di dalam CD, kaset waktu itu kan. Dan sekarang Spotify. Hanya untuk itu aja terbatas. Tidak terbatas gitu. Nah, setelah itu kan dipromosikan, ada panggung-panggung kan, itu sudah ada dalam kontraknya. Nah, tapi ini kan kalau saya melihat dari rentang waktunya, saya kan nggak memasalahkan yang lain. Yang terdekat nih, 20 tahun lagu itu umurnya, dan ada konser di situ, ya berhak dong saya dapat hak ekonominya gitu. Kan bukan promo lagi. Oke, pokoknya intinya sebenarnya Mas Aribia sudah lupakan yang lalu, hanya mengejar yang terdekat dan yang akan datang. Kurang lebih seperti itu ya. Dan hak ekonomi konser itu adalah performing right. Performing right itu kan banyak, ada konser, ada karaoke, ada hotel, restoran, kayak gitu kan. Performing right salah satunya konser. Nah, itu dikelolanya oleh RMK. Nah, ini kenapa tidak ada izin, karena tidak mau bayar tadi yang 5 juta itu, dan tidak ada pembayaran dari RMK juga, karena saya sudah cek ke RMKN waktu itu. Saya tanya, ada nggak konser 3 itu bayar? Tidak ada juga. Berarti tidak ada izin dan tidak ada pembayaran royalti. Baik. Sempat juga kan Ahmad Dhani ikut bersuara juga vokal, karena bagian dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ya, bersama dengan Mas Arya. Kita tapi juga mau kasih lihat, ini ada statement Agnes Mo terkait Mas Ahmad Dhani yang kemarin juga ikut bersuara. Kita mau kasih lihat. Sempat denger ini? Ya. Tanggapannya gimana? Ya, waktu itu saya pernah cerita ke Mas Dhani ya, bahwa saya sudah menyurati yang tadi ya kan. Akhirnya ini bayar, tapi ini belum nih. Nah, coba deh buat telepon katanya. Diteleponlah manajernya. Waktu itu kan manajernya kan Steve, itu kakaknya Agnes sendiri ya kan. Diteleponlah oleh Mas Dhani, Steve-nya, ini gimana nih, mau diselesaikan nggak nih yang lagunya Ari gitu kan. Ya terus kalau nggak salah Steve waktu itu, karena nelfonnya di depan saya tuh, kalau nggak salah waktu itu Steve bilang ya nanti gitu, ya nanti aja gitu. Coba WA juga. Nah, kalau masalah Mas Dhani ngubungin Agnes saya nggak tahu. Bang Minol, saya penasaran nih, kalau ujungnya kan seperti apa kalau Agnes pada akhirnya kasasi? Kita tunggu apa putusan kasasi. Tapi tidak ingin mendahului keputusan kasasi. Objek gugatan kita itu kan 2. Yang pertama adalah dia tidak memiliki izin seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 ayat 2. Kalaupun dia kasasi, pertanyaannya apakah izin itu akan jadi ada? Tetap nggak ada izin. Berikutnya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, keyakinan saya di kasasi juga pasti Hakim Mahkamah Agung akan menguatkan putusan pengadilan niaga. Bang, kita minta Abang menanggapi yang satu ini. Ada keberatannya Agnes Mo ya, nanti Abang boleh. Iya, boleh. Anggaplah ini bukan seorang Agnes Mo ya. Anggaplah ini siapapun itu. Ketika ada denda 1,5 M dan dia sedang dalam keadaan sulit, apa yang akan terjadi, Abang? Ya, artinya kan ini kan sudah suatu putusan pengadilan. Suka nggak suka, ada nggak ada, itu kan harus dibayarkan. Nah, kalau kita lihat aturan dalam perundang-undangan, dia mengatakan kekayaanmu yang ada hari ini maupun yang ada di kemudian hari itu akan menjadi beban atas segala kewajibanmu yang secara hukum. Jadi kalau Anies nggak ada sekarang, kapanpun dia ada duit, itu akan menjadi suatu kewajiban yang harus diselesaikan kepada Anies. Bang, proses berikutnya akan berlangsung apa dan juga kapan? Kita tinggal nunggu memori kasasinya Agnes, kita akan bikin kontra memori, sembari itu akan berjalan proses di Bareskrim. Kalau misalnya Bareskrim itu sudah sampai ke dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dan sudah dianggap cukup, maka mungkin akan ditetapkan tersangkanya. Jadi kalau misalnya kemudian yang terlapor adalah Agnes Mo, maka tersangkanya adalah Agnes Mo. Maka sidang lagi, pidana yang ancamannya 3 tahun penjara.
Baik, Mas Arbias, singkat apa yang disampaikan untuk Agnes Mo, silakan. Ya, saya harap sih Agnes bisa menerima ya bahwa kekalahan di pengadilan ini adalah suatu putusan yang adil. Karena kita sudah bertarung di pengadilan, semua bukti kita serahkan, semua alibi kita dalilkan di situ, dan hakim memutuskan untuk memenangkan saya. Jadi saya harap sih terima saja. Mari kita selesaikan ini. Secara kekeluargaan juga sebenarnya masih bisa gitu. Jangan sampai ini berakibat menjadi lebih buruk lagi keadaannya. Karena ada proses pidana dan ada juga proses kasasi yang saya pikir keputusannya tidak akan berubah. Itu aja. Jadi pintu masih terbuka? Insya Allah. Dan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Agnes.